Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilayaka Purniwati, NIM E1E12085. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membahas beberapa materi, yaitu untuk memenuhi need sistem basis data. Nah, di sini yang pertama yaitu pengantar SQL. Kemudian di sini ada garis besarnya, yaitu gambaran umum mengenai SQL. Kemudian definisi data SQL, terus struktur query dasar dari query SQL, kemudian operasi dasar tambahan, atur operasi, nilai nol, fungsi agregat, query bersarang, modifikasi database. Nah, kemudian di sini ada sejarahnya. Bahasa SQL IBM dikembangkan sebagai bagian dari proyek sistem R di Laboratorium Penelitian IBM San Jose. Nah, berganti nama bahasa query terstruktur, yaitu SQL. Kemudian ANSI dan ISO standar SQL. Di sini ada SQL 86, 89, 92 dan SQL 1999 yang namanya diubah menjadi sesuai dengan D2K. Kemudian ada SQL 2003. Nah, sistem komersial menawarkan sebagian besar, jika tidak semua, fitur SQL 92 ditambah set fitur yang bervariasi dari standar yang lebih baru dan fitur kepemilikan khusus. Nah, kemudian bagian SQL. Di sini ada DML menyediakan kemampuan untuk meminta informasi dari database dan memasukkan tabel ke dalam, menghapus tabel dari dan memodifikasi tabel dalam database. Kemudian di sini ada integritas DDL, menyertakan perintah untuk menentukan batasan integritas. Kemudian di sini ada definisi tampilan DDL, menyertakan perintah untuk menentukan tampilan. Kemudian ada kontrol transaksi, termasuk perintah untuk menentukan awal dan akhir transaksi. Kemudian di sini ada SQL tertanam dan SQL dinamis, menentukan bagaimana pernyataan SQL dapat disematkan dalam bahasa pemrograman tujuan umum. Kemudian yang terakhir, otorisasi, termasuk perintah untuk menentukan hak akses ke relasi dan tampilan. Kemudian di sini ada bahasa definisi data. Nah, bahasa definisi data SQL (DLL) memungkinkan spesifikasi informasi tentang relasi, termasuk di sini ada skema untuk setiap relasi. Kedua, di sini jenis nilai yang terkait dengan setiap atribut. Ketiga, batasan integritas. Kemudian keempat, kumpulan indeks yang harus dipertahankan untuk setiap relasi. Kemudian di sini ada informasi keamanan dan otorisasi untuk setiap relasi. Yang terakhir, struktur penyimpanan fisik setiap relasi pada disk. Nah, kemudian di sini ada jenis domain di SQL. Di sini ada char, n, string karakter panjang tetap dengan panjang yang ditentukan pengguna, n. Dan di sini ada varchar, string karakter panjang variabel dengan panjang maksimum yang ditentukan pengguna. Kemudian di sini ada int atau integer, subset terbatas dari integer yang bergantung pada mesin. Di sini ada smalin, bilangan bulat kecil dan yang bergantung pada mesin dari jenis domain bilangan bulat. Kemudian di sini ada numerik, nomor tetap dengan presisi yang ditentukan pengguna. Kita lihat di sini. Kemudian di sini ada nyata atau presisi ganda, angka floating point dan angka floating point presisi ganda dengan presisi yang bergantung pada mesin. Kemudian di sini ada float, angka floating point dengan ketepatan yang ditentukan pengguna, tidaknya terserah berapa digit ya. Kemudian di sini ada buat konstruksi meja. Di sini kita bisa lihat relasi SQL didefinisikan menggunakan buat tabel perintah. Di sini misalnya buat tabel R. Di sini ada sebuah 1 D1, kemudian sebuah 2 ada D2 sampai sebuah N DN. Batas integritasnya 1.
Kemudian di sini integritas sampai paksaan. Nah, R adalah nama relasinya, kemudian setiap sebuah saya adalah nama atribut dalam skema relasi R. Kemudian D-nya di sini adalah tipe data nilai dalam domain atribut sebuah. Contohnya ada di sini. Buat tabel pengajar, kemudian di sini ada Indo, Arang, Bima, kemudian nama, varchar, 10, kemudian dep name, varchar. Kemudian gajinya numerik. Selanjutnya batasan integritas dalam membuat tabel. Nah, di sini ada jenis kendala integritas. Misalnya yang pertama di sini kunci utama sebuah dimulai dari 1 sampai n. Kemudian kunci asing sebuah m sampai n. Referensinya relasi. Dan kemudian bukan 0 ya, bukan 0. Terus yang kedua di sini ada SQL mencegah pembaruan apapun ke database yang melanggar batasan integritas. Nah, contohnya ada di sini buat tabel pengajar lagi ya. Kemudian namun di sini ditambahkan kunci utama Indo, kemudian kunci asing, name dep, referensi departemen. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi relasi. Nah, di sini ada buat tabel siswa ya. Ini sama saja. Varchar, kemudian nama, varchar, dep name, varchar, method grade, numerik, ada kunci utama dan kunci asing. Nah, di sini juga ada contohnya ya, kita bisa lihat. Kemudian di sini masih contoh. Ini pembaruan tabelnya. Kemudian struktur query dasarnya. Query SQL tipikal memiliki bentuk. Kita bisa lihat di sini dari sebuah 1, sebuah 2 sampai sebuah n. Kemudian dari R1, R2 sampai R6. Dimana P. Nah, di sini adalah sebuah mewakili sebuah atribut. Kemudian R mewakili suatu hubungan. Kemudian P adalah sebuah predikat. Nah, jadi hasil dari query SQL adalah sebuah relasi. Jadi hasil dari SQL itu merupakan sebuah relasi. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada pengenalan model relasional. Nah, garis besarnya di sini yaitu struktur database relasional, kemudian skema database, ada key kunci, kemudian diagram skema, bahasa query relasional, kemudian aljabar relasional. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini, contoh dari A pengajar. Nah, di sini ada ID tabelnya ya, ada ID, name, date name, dan salary merupakan atribut. Kemudian tupelnya, baris. Kemudian di sini ada skema relasi instansi. Nah, sebuah 1, sebuah 2, sebuah n merupakan atribut. Kemudian di sini ada R, yaitu sebuah 1, sebuah 2 sampai n adalah skema hubungan. Nah, contohnya di sini ada pengajar sama dengan ID, nama, kemudian nama departemen, dan gaji. Nah, sebuah contoh relasi R ditentukan melalui skema R, dilambangkan dengan R kecil ya, kemudian dalam kurung R besar. Nah, di sini ada nilai saat ini suatu relasi ditentukan oleh tabel. Ditentukan oleh tabelnya ya. Nah, sebuah elemen dari hubungan R disebut A tuple dan diwakili oleh A, baris di meja. Kemudian di sini ada atribut. Nah, yang mana kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Kemudian nilai atribut biasanya wajib diisi atom, artinya tak dipisahkan ya. Kemudian nilai khusus batal adalah anggota dari setiap domain, diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Kemudian nilai nol menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian di sini ada hubungan tidak beraturan. Nah, urutan tuple tidak relevan. Tuple dapat disimpan dalam urutan sewenang-wenang. Contohnya
contohnya ada di sini ya, mengalir hubungan dengan tapel tidak berurutan. Dia tidak berurutan. Nah, atributnya di sini tidak berurutan, kemudian tapelnya juga tidak berurutan. Kemudian di sini ada skema database. Nah, skema database itu sendiri adalah struktur logis dari database. Nah, instansi database merupakan snapshot dari data dalam database pada saat tertentu. Nah, contohnya di sini ada skema, instruktur, ID, nama departemen dan gaji. Ini ya, ID, name, kemudian departemen name dan salary. Kita bisa lihat pada tabelnya. Kemudian di sini ada key atau kuncinya. Nah, di sini ada jaringan K dan R, di mana K adalah super key dan R jika nilai untuk K cukup untuk mengidentifikasi tapel unik dari setiap relasi yang mungkin R. Nah, contohnya ada di sini yaitu Indo dan ID, nama, kemudian kedua ada super key dari pengajar. Nah, di mana di sini super key adalah kunci kandidat jika K minimal. Contohnya ada di sini, Indo adalah kunci kandidat untuk pengajar. Kemudian salah satu kunci kandidat dipilih untuk menjadi kunci utama. Nah, kemudian ada kunci asing atau kendalanya. Nilai dalam satu relasi harus muncul di relasi lain. Merujuk hubungan, kemudian direferensikan hubungan. Contohnya ada di sini, name, kemudian di instruktur adalah kunci asing dari pengajar. Seperti itu. Kemudian di sini ada diagram skema untuk database universitas. Nah, kita bisa lihat di sini ada teks, studentnya, ada session, courser, departemen, user, classroom. Kita bisa lihat di sini ada ID-nya. Bisa lihat ya. Inilah skema database untuk universitas. Kemudian di sini ada bahasa query relasional. Nah, kita bisa lihat sini dia prosedural versus non prosedural atau deklaratif. Kemudian bahasanya murni, yaitu aljabar relasional, kemudian kalkulus relasional tapel, kemudian kalkulus relasional domain. Nah, kemudian dia juga memiliki 3 bahasa murni di atas tertera dalam daya komputasi. Kemudian kemudian bahasa query relasional ini berkonsentrasi pada ini yaitu aljabar relasional tidak tertera mesin Turing terdiri dari 6 operasi dasar. Ada bab ini ya yang kita bahas. Kemudian di sini ada aljabar relasional, yang mana yaitu bahasa prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi yang mengambil satu atau 2 relasi sebagai masukan dan menghasilkan relasi baru sebagai hasilnya. Nah, demikianlah video penjelasan materi sistem basis data dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.